kerja kami tentang okkultisme. Sebelumnya saya perkenalkan nama saya Salman Surabiwau, NIM 103 2023 0084. Saya bersama Ali Muslim di 123 2023 0083. Saya Noel Ismaili NIM 1 0104. Saya atas nama Anantara Mukaseba NIM 103 2023 0081. Untuk itu saya persilakan kepada pembawa materi pertama. A. Okkultisme. Satu, pengertian okkultisme. Okkultisme adalah suatu kepercayaan atau praktik yang melibatkan pengetahuan atau kekuatan gaib, mistisme atau ilmiah yang dapat dijelaskan secara rasional. Orang yang mempraktikkan okkultisme percaya bahwa terdapat kekuatan gaib yang dapat dipelajari dan digunakan untuk kepentingan tertentu, seperti penyembuhan, ramalan, atau penyembuhan orang lain. Okkultisme adalah paham atau ajaran yang dipercayai adanya kekuatan gaib yang tersembunyi dalam benda atau roh tertentu. Kekuatan ini jelas karena tidak selalu menampakkan diri secara terang dan nyata. Kekuatan ini dihormati, dipakai, dan dimanfaatkan orang untuk berbagai kebutuhan. Pertama, beberapa kriteria umum siap berhubungan okkultisme. A. Kaitan dengan dunia gaib atau spiritual. Okkultisme biasanya melibatkan kepercayaan pada keberadaan dunia gaib atau spiritual dan bahwa dunia ini dapat diakses atau dimanipulasi melalui teknik tersebut dapat meliputi meditasi, doa, mantra, atau ritual khusus. B. Penggunaan simbol-simbol dan lambang-lambang. Simbol-simbol dan lambang-lambang sering digunakan dalam praktik okkultisme. Simbol-simbol tersebut dapat mewakili konsep-konsep tertentu atau kekuatan gaib yang dianggap memiliki kekuatan magis. C. Praktik magis atau supranatural. Praktik magis atau supranatural sering digunakan dalam okkultisme untuk mencapai tujuan tertentu. Praktik tersebut dapat meliputi mantra, jimat, atau ritual-ritual khusus yang dianggap memiliki kekuatan gaib. D. Kepercayaan para pengaruh benda-benda tertentu. Okkultisme seringkali melibatkan kepercayaan para pengaruh benda-benda tertentu seperti kristal, batu, permata, atau tujuan tertentu. Benda-benda tersebut dianggap memiliki kekuatan magis yang dapat digunakan untuk eksperimen tertentu. Tiga, bentuk-bentuk okkultisme. Satu, alkimia. Ini adalah studi dan praktik yang berfokus pada mengkonfirmasi materi gaib secara fisik maupun spiritual. Tujuannya adalah mencapai pemurnian diri dan pencarian pengetahuan tersembunyi. Dua, astrologis. Astrologi adalah studi pengaruh dan hubungan antara pergerakan planet dan bintang dengan kehidupan manusia. Ini melibatkan pembaca dan interpretasi pola planet untuk memberikan wawasan tentang kejadian, peristiwa hidup, dan prediksi masa depan. Tiga, sihir. Sihir melibatkan penggunaan energi alam atau kekuatan sublimal untuk mempengaruhi peristiwa atau keadaan tertentu. Ini bisa meliputi praktik seperti mantra, ritual, dan penyembuhan energi, kraton, dan ramalan. Ada sistem kartu yang digunakan untuk membaca dan memberikan wawasan tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan. Seseorang ini melibatkan interpretasi simbol dan gambar pada kartu untuk memberikan petunjuk dan panduan. 5. Komunikasi dengan roh atau edukasi gaib. Beberapa praktik okkultisme percaya bahwa mereka dapat berkomunikasi dengan makhluk gaib, meditasi oleh roh yang ada di alam lain. Mereka menggunakan teknik seperti meditasi, cenderung, atau panggil roh untuk mendapatkan pengetahuan atau bimbingan. 6. Praktik magis. Magis adalah praktik yang melibatkan penggunaan energi alam untuk spiritual untuk mencapai tujuan tertentu. Ini termasuk praktik seperti sihir, ritual, menyembuhkan energi, atau praktik meditatif untuk mencapai kesadaran yang lebih tinggi. 4. Ayat Alkitab tentang okkultisme. Keluaran 20
ayat 1 sampai 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bawah di bumi di bawah atau yang ada di atas air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. D. Rasul pasal 19 ayat 18 sampai 20. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab ini ditaksirkan 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiar firman Tuhan dan semakin berkuasa. Lanjut 5. Dampak okutisme. Alkitab mencatat akibat okutisme. 1 Immanuel 2 ayat 6 dinyatakan bahwa Tuhan sendiri yang akan menentang dan melenyapkan orang yang terlihat okutisme dari tengah-tengah bangsa. 2 Ulangan 18 ayat 10 sampai 12 sangat dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan praktek-praktek okutisme itu merupakan kekejian bagi Tuhan. 6 Dampak dari memakai jasa dukun. 1 Secara kenyataan dapat melakukan hal-hal supranatural tetapi akan membuat jauh dari Tuhan. Alkitab menjelaskan bahwa mendukungan adalah kekejian bagi Tuhan. Baginya tidak terbit fajar. 2 Secara kenyataan dapat menyembuhkan dan menjadi kaya, tetapi mereka mengabaikan firman Tuhan yang mengatakan Yesus Kristus sumber kesembuhan dan kesejahteraan. 3 Dukun dapat menyembuhkan dan memberikan kekayaan serta melakukan hal-hal supranatural karena didampingi roh jahat, kuasa kegelapan dan kuasa iblis. 4 Orang yang pergi ke dukun telah terikat dengan iblis. 5 Menghambat jemaat memiliki kemerdekaan yang sesungguhnya yang berasal daripada Allah sendiri. 6 Mengalihkan pemahaman kehidupan secara totalitas dari penyelamatan Yesus. 7 Penyesatkan jalan orang percaya. 8 Keluarga yang tidak dapat okutisme. 9 Menderita penyakit hipertensi seringkali adalah dampak bagi penggunaan okutisme. Nomor 8. Praktek okutisme dapat digolongkan di bagi berikut. A. Spiritualisme dengan pemanggilan roh. B. Ilmu tenung atau astrologi. Beramal nasib raja adalah beramal garis dan kronologi. C. Ilmu sihir atau magi. D. Ilmu hitam. E. Ilmu putih. Ilmu ini tak menolong, namun sebenarnya fungsi dan pelaksananya sama dengan ilmu hitam yang dapat membinasakan manusia. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami.